Sepak bola selalu punya cara yang unik untuk menulis kisah yang paling kejam. Meskipun ada rasa cinta di awal, tapi kadang berakhir menyakitkan. Ini bukan pengkhianatan atau balas dendam, tapi ini tentang profesionalitas. 14 September 2022, Liga Champions. Manchester City menjamu Borussia Dortmund di Etihad Stadium, menghadirkan cerita yang tidak biasa. Bagi Haaland, ini bukan sekedar laga fase grup. Ini adalah momen penuh emosional, pertemuan pertama dengan mantan, klub yang membesarkan namanya, tempat di mana sebelumnya dia menulis cerita yang indah, tempat dia mencetak 86 gol dalam 89 laga. Tapi, bagi Dortmund, mereka datang bukan untuk bernostalgia. Mereka mempunyai misi, meraih poin, dan menghentikan monster yang mereka ciptakan sendiri. Benar saja, Dortmund tampil luar biasa. Sepanjang 80 menit, pertahanan Mats Hummels dan kawan-kawan tampil sempurna. Mereka membuat Haaland tak berkutik, seolah-olah mereka tahu setiap gerak-gerik sang striker. Pendukung tuan rumah pun terdiam ketika menit ke-56. Jude Bellingham berhasil mencetak gol. Terasa ada aroma kejutan di udara. Manchester City, tim bertabur bintang asuhan Pep Guardiola, tanpa kehabisan akal. Guardiola tampak khawatir. Penampilan yang solid dari pemain-pemain Dortmund membuat Haaland dan kawan-kawan frustasi. Tapi Guardiola mencoba untuk keluar dari situasi buntu dan sulit. Taktik, instruksi diarahkan, percobaan-percobaan dilakukan. Hingga menit ke-80, John Stones berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan keras dari jarak jauh. Skor 1-1. Gol penyama membuat supporter tuan rumah semakin bersemangat, tak berhenti bersorak, tandanya mereka masih menginginkan gol untuk kemenangan. Bagi City, hasil imbang di kandang adalah kegagalan, dan bagi Haaland, mengakhiri laga tanpa mencetak gol melawan mantan tim adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tercipta di menit ke-84. Haaland mencetak gol kemenangan. Bukan hanya sekedar gol, tapi penuntas hasrat. Bukan sekedar gol biasa, tapi penuh gaya, aksi akrobatik. Keajaiban itu lahir dari kaki luar Joao Cancelo, sebuah umpan trivela yang terlihat terlalu tinggi, terlalu jauh, dan mustahil untuk dijangkau. Kebanyakan striker akan mencoba menyundul atau menyerah karena bola terlalu tinggi. Tapi Haaland bukan manusia biasa. Dia adalah anomali fisik. Dengan tinggi 194 cm, dia melentingkan tubuhnya ke udara. Kaki kirinya naik melebihi tinggi kepala bek Dortmund. Sebuah tendangan akrobatik, bicycle kick, atau mungkin lebih tepat disebut tendangan kung fu. Bola bersarang di pojok atas gawang Alexander Meyer. Mungkin kebanyakan orang berpikir itu adalah gol yang kebetulan. Coba dipahami, pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir. Fisik dan mentalitas benar-benar diuji. Jika dia tidak memperhitungkannya dengan baik, bukannya menjadi gol yang spektakuler, malahan membuat momen kekonyolan yang bisa saja merusak kapasitasnya sebagai seorang monster goal scorer, apalagi melawan si mantan. Tapi, coba perhatikan bagaimana reaksi yang dilakukan dalam proses terjadinya gol. Saat menyentuh bola, Haaland tidak melihat ke arah gawang. Dia hanya melihat bola. Dia membuktikan dia memiliki spatial awareness atau kesadaran ruang yang elit. Dia sudah menghitung koordinat gawang berdasarkan garis kotak penalti. Begitu bola mengenai bagian luar sepatunya, dia tidak butuh konfirmasi visual. Dia tahu itu gol. Itu tidak terjadi begitu saja, tapi hasil dari latihan fisik dan teknik yang sangat spesifik, dan pemahaman mendalam tentang anatomi. Haaland bukan sekadar mesin pencetak gol. Dia adalah peringatan bagi dunia bahwa sepak bola modern telah berevolusi menjadi olahraga yang sangat teknis dan ilmiah.
Zlatan Ibrahimovic yang diidolakan Haaland mungkin akan bangga melihat ini. Tapi bagi fans Dortmund, ini adalah pengkhianatan paling indah yang pernah dilihat. Pemain yang dulu mereka eluk-elukan, kini memberi mereka rasa sakit yang begitu dalam. Pep Guardiola di pinggir lapangan hanya bisa memegangi kepalanya. Dia teringat pada Johan Cruyff. Gol ini bukan hanya mempertunjukkan kekuatan, tapi soal elastisitas dan insting predator yang tak masuk akal. Sepak bola tidak mengenal kasihan. Haaland menyakiti Borussia Dortmund dengan cara yang paling spektakuler. Namun, lambaian tangannya ke arah tribun Yellow Wall menunjukkan bahwa meski ia kini menjadi mimpi buruk mereka, Dortmund akan selalu memiliki tempat di hatinya. Malam itu di Manchester, dunia kembali diingatkan, jangan pernah memberi ruang sedikit pun pada Erling Haaland, atau dia akan menghukummu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Menurut kalian, apakah ada striker di masa lalu yang punya kombinasi fisik dan teknik seperti ini? Apakah Ibrahimovic atau Ronaldo Nazario? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan di video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini Kickers. Sampai jumpa di video-video Eleven Kickers selanjutnya. Salam sepak bola.